Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Along with the Gods, menceritakan tentang orang yang meninggal akan mendapatkan sebuah balasan. Jika banyak dosa akan disiksa, namun jika banyak berbuat baik akan bereinkarnasi kembali. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan kejadian di mana sebuah gedung dibakar. Saat itu Kim Jong, yang seorang tim penyelamat, terjun menggunakan tali yang sebagai pengamannya bersama anak kecil yang dia bawa. Namun Kim Jong tak bisa menjangkau temannya dan terlihat juga tali yang ia pakai terbakar api. Dan dia pun jatuh. Sekilas ia melihat masa lalunya dan kemudian terbangun. Anak kecil yang ia bawa selamat dan langsung berlari menuju ke arah orang tuanya. Kim Jong berdiri dan menghampiri keluarga anak tersebut, namun dihiraukan. Ia pun bingung dan melihat dua orang berpakaian gelap. Ia menyarankan untuk ke tempat taman dan ia melihat rekan timnya berkerumunan sambil memanggil namanya. Kemudian dua orang tadi mendekat dan mengatakan kalau Kim Jong sudah mati. Salah seorang mengatakan kalau Kim Jong Hun merupakan kategori manusia teladan. Setelah mendengar itu, Kim Jong Hun dikirim ke dunia lain. Sesampainya di tempat, dua orang tadi bertugas sebagai malaikat ditambah satu orang lagi yang dipanggil sebagai bosnya. Kemudian mereka berangkat ke tempat penghakiman pertama, yakni neraka pembunuh. Di tempat itu Kim Jong akan diadili dengan tuduhan pembunuhan. Dikatakan bahwa sebelumnya saat penyelamatan dia meninggalkan rekannya dan membiarkan tertimbun bangunan-bangunan. Kim Jong mulai mengingat kejadian itu dan menyadarinya. Merasa keberatan, si bos malaikat melakukan pembelaan mengenai kejadian tersebut. Setelah dipertimbangkan oleh dewa pembunuh, akhirnya Kim Jong lolos dan tidak mendapatkan hukuman. Mereka kemudian berangkat ke tempat selanjutnya, yakni neraka kemalasan. Di situ dihadiri tentang hidupnya yang malas-malasan atau rajin. Diperlihatkan kehidupan dulunya Kim Jong adalah seorang penyelamat yang teladan. Dia selalu menolong mereka yang membutuhkan, juga binatang yang dalam kesulitan. Dewi Kemalasan sangat mengapresiasi dirinya dan Dewi Kemalasan bertanya, demi apa ia melakukan hal itu? Kim Jong menjawab, demi uang. Seketika ratu wajah sang Dewi Kemalasan berubah dan langsung memberi hukuman kepadanya. Dua malaikat kemudian terjun dan berusaha melakukan pembelaan tentang Kim Jong. Mereka bersikeras mengatakan alasannya. Dewi Kemalasan pun menerimanya dan meloloskan Kim Jong dari hukuman dan pergi ke tempat selanjutnya. Di perjalanan mereka diserang oleh setan neraka. Alasannya karena ada arwah penasaran yang dendam di keluarga Kim Jong. Untuk menyelidiki hal itu, si bos turun ke bumi dan mencari arwah tersebut. Dia pun menemukannya dan mencoba menangkapnya, namun tak berhasil. Si bos kemudian menyelidiki ke tempat camp latihan wajib militer dan dia mendapat jawaban bahwa adiknya Kim Jong Hun sudah meninggal dan menjadi arwah penasaran. Kembali ke tempat Kim Jong Hun, mereka kemudian beristirahat di hutan mata pisau. Kim Jong Hun matanya ditutup untuk menghindari setan neraka mengejarnya. Tak berselang lama, Kim Jong Hun membuka tutupnya dan membuat setan neraka muncul dan mendekatinya. Saat akan menyerang, tiba-tiba muncullah sang raja dan membuat semua setan pergi menjauh. Si mbah malaikat menjelaskan apa yang terjadi dan sang raja menyampaikan pesan ke si bos untuk segera memusnahkan arwah penasaran. Kim Jong langsung memohon untuk tidak melakukan itu karena takutnya itu si ibunya. Namun berhasil ditenangkan oleh malaikat dan sang raja pergi. Mereka kemudian sampai di neraka ketidakjujuran. Di sana dikatakan Kim Jong Hun sering membohongi keluarga korban dengan surat yang ia kirim. Akibatnya diduga kalau keluarga korban mungkin mengalami kesedihan lebih dalam. Karenanya dia akan dihukum. Melihat itu, si mbah malaikat mencoba menghubungi si bos untuk meminta bantuan dan berhasil. Si bos membela dengan mengembalikan tubuh si mbah malaikat. Berhasil, Kim Jong Hun tidak jadi eksekusi dan lolos kembali ke tempat si bos. Dia masih menyelidiki. Dia menggunakan pengulangan waktu dan melihat kejadian sebenarnya. Saat itu adik Kim Jong Hun sedang bertugas dengan rekannya. Saat berbincang, si rekan mencoba menyesuaikan posisi senjatanya dan tak sengaja malah menembak adiknya Kim Jong Hun. Jadi langsung tumbang dan meminta rekannya untuk tidak panik dan menghubungi letnan. Si rekan pun menghubungi dan datanglah letnan. Berpikir bagaimana caranya, rekan mengusulkan untuk mengubur si adik tanpa sepengetahuan orang lain.
Saat akan dibawa, rupanya si adik masih hidup. Jadinya masih gerak namun tak disadari oleh mereka. Mereka pun langsung menguburnya di tengah hutan dan pergi. Si bos menyaksikan hal itu. Di tempat Kim Jong-un, mereka menuju ke neraka pengkhianatan. Namun Kim Jong-un tidak perlu disidang. Ia langsung menuju ke tempat selanjutnya. Di bumi, si bos mencari arwah penasaran dan saat menemukannya, ia langsung mengejarnya dan tertangkap. Si arwah penasaran tersebut disuruh menyerah. Si arwah penasaran tidak mau. Dia menjelaskan alasannya dan kemudian meloloskan diri dan pergi. Kembali ke tempat Kim Jong berada dan si bos sudah kembali. Mendengar perkataan si bos, Kim Jong-un memohon untuk menyelamatkan adiknya bagaimanapun caranya. Namun si bos tidak bisa dan saat berhenti di depan jurang, si bos kembali ke bumi untuk menyelidiki lebih lanjut dan Kim Jong beserta Mas dan Mbak Malaikat terjun ke jurang. Di bumi, si bos melihat rekan si adik akan melakukan gantung diri. Kemudian muncul arwah si adik. Si adik meminta si bos untuk menyelamatkannya. Si bos awalnya tidak mau dan akhirnya menyelamatkannya. Kini dia menunjukkan wujudnya dan menyampaikan pesan dari si adik kepada si rekan untuk tak terus bersedih. Di tempat Kim Jong-un, mereka bertiga terus terjun hingga ke dasar dan malaikat menjelaskan kalau ini karena si bos mencampuri urusan dunia. Dan saat akan sampai di dasar, mereka tak menyentuh dasar dan melayang. Kemudian sampailah di neraka kekerasan. Kim Jong didakwa dulu dia memukuli adiknya yang masih SMA dan tak ada yang saling memaafkan dan Kim Jong-un akan diberi hukuman. Kemudian Mbak Malaikat menghubungi si bos untuk kasih tahu cara membelanya. Kemudian setelah dapat, Mbak Malaikat membelanya untuk masalah hukumannya digabung di tempat selanjutnya dan mempertaruhkan jabatan di akhirat. Dewa kekerasan memperbolehkannya dan mempersilahkan mereka pergi ke tempat selanjutnya. Di perjalanan, Malaikat terus menggerutu bagaimana kalau kalah dan posisinya yang mereka perjuangkan selama 100 tahun akan sirna. Dikarenakan permintaan si adik dituruti, ia tak pergi dan menuruti si bos. Dia juga bercerita tentang kakaknya saat dipukuli, yakni Kim Jong berniat membunuh ibunya. Hal itu juga dijelaskan oleh Mbak Malaikat. Di perjalanan ke neraka kedurhakaan, si adik melihat ibunya sedang mencarinya dan menghampiri ke kamp pelatihan. Sampainya dia kemudian dihampiri oleh letnan dan langsung membuang papan tulisan milik ibunya. Lalu si ibu menunjukkan peta yang ia simpan. Seketika si letnan langsung mendorong si ibu hingga pingsan. Melihat hal itu, si adik langsung berubah jadi arwah dengan dendam dan mengakibatkan badai angin di kamp tersebut. Hal itu juga berdampak pada Kim Jong-un yang saat itu di padang pasir terjadi badai yang besar. Si adik mengamuk dan menghempaskan segala benda di sekitar dan membuat Kim Jong di akhirat tenggelam di telan pasir. Si adik melihatnya dan si bos mengingatkan untuk tenang. Setelah si adik tenang, di akhirat muncul sebuah tempat yakni neraka kedurhakaan. Di sana Kim Jong dimintai keterangannya. Dia dituduh karena saat itu dia mau membunuh ibunya dan akan benar dihukum. Lalu si Mbak Malaikat terus-menerus membelanya. Melihat hal itu, si adik lalu muncul di mimpi ibunya dibantu si bos dan Mas Malaikat. Dia mengatakan bahwa dia jadi hakim di langit dan meminta maaf kepada ibunya. Ibunya pun memaafkannya dan juga memaafkan Kim Jong juga. Melihat itu, Kim Jong dipastikan tidak jadi hukum karena ibunya sudah memaafkan. Dan Kim Jong akan berinkarnasi dan membuat para malaikat beserta si adik juga ikut senang. Selain itu, si bos pergi dengan Mas Malaikat kembali ke akhirat dan mengirim si adek karena si adek juga manusia teladan. Selesai itu, si ibu dirawat di rumah sakit dan mendapatkan kiriman berupa rice cooker milik Kim Jong yang juga berisi suratnya untuk sang ibu. Kiriman itu dibawakan oleh si bos dan ini kembali ke akhirat sambil menemani si adik. Si bos terlebih dahulu menemui sang raja, namun dihalangi oleh banyak setan neraka. Tak mundur, si bos dan Mas Malaikat maju dan menyerang. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.